9 ayat 5 di sini kan? 9 ayat 6 ya? 6. Oke. Ya kan? For a Di satu child ayat is 5, born di ayat 6. unto us. Nah, ini nih, ini. Itu bentuknya present, itu is born. Jadi ini yulad, ya. Oke, kita buka yulad ya. 3205. Nah, Pak Boneges silakan. To bear itu apa? To bear itu. To bear. Lahir, Pak. Bring forth. Lahir. Coba kita ini ya. Kita buka. Anak-anak. To bear. Untuk menanggung. Bisa juga melahirkan. Iya. Jadi bring forth. Ya, bring forth. Bring melahirkan. Jadi itu kata kerjanya itu bukan ini ya, verb kan gitu. Oke. Nah, dalam teks yang tadi ya, kalau dikatakan yulad ya kan, melahirkan. Sebenarnya kalau di dalam ininya itu bukan telah lahir gitu loh. Ya kan? Bahwa seorang anak lahir, melahirkan Untuk waktunya tense-nya kan simple present. Fakta, menunjukkan fakta. Fakta. Ya, bukan sesuatu yang sudah lewat dan selesai, enggak. Bukan. Iya, itu. Jadi kalau memang kata mereka itu salah itu. Jadi klaimnya si omongan Yahudi KB sama Muhammad sebelah itu keliru itu. Jadi itu tidak menunjuk bahwa itu masa lalu ya, tapi akan terjadi kan? Bukan. Iya. Jadi kata telah lahir di situ sebenarnya harus dibuat akan lahir. Jadi bukan telah, karena masih sifatnya akan datang. Tetapi mungkin ada juga alasannya mengapa dikatakan telah lahir. Jadi ini sebenarnya nubuatan, ya kan? Iya. Nubuatan kepada orang Israel, ya kan? Bahwa memang bagi mereka itu akan itu telah lahir seorang putra, gitu, seorang anak kan itu. Nah, kalau kita lihat dari ini ya, oke, ini strong, hampir sama ya kayak tadi ya. Itu ini ya. Sebenarnya poinnya kalau menurut saya sih di sini. Ya, di poinnya itu di ini El Ibor, ya kan? Nah, apakah kalau misalnya ini sesuai dengan klaim mereka ditujukan kepada Hizkia, apakah ada bentuk Hizkia future-nya. itu layak disebut El Ibor? Will be called, yang akan disebut bentuk future. Future kan? Nah, ada will be called. Gitu. Iya. His name and will be called kan gitu. Apakah layak gitu loh? Hizkia disebut El Gibor. Dari kiri bacanya Pak Bro, and will be called his name, gitu. Ya, jadi and will be called his name Wonderful Counselor, God Mighty, kan gitu. Kan gitu. Apakah layak juga si Hizkia itu disebut Everlasting Father atau Abiad? Kalau kulihat di terbitan buku BPK ya, penasihat ajaib artinya diartikan gini. Dia dipenuhi dengan roh hikmat ilahi yang melebihi segala kebijaksanaan dunia atau manusia. Dalam rencana-rencananya dan nasihatnya tiada taranya di antara manusia. Dia adalah hikmat itu sendiri yang diutus oleh Allah Bapa untuk melaksanakan tugas keselamatan Allah.
Jadi penasihat ajaib itu kita lihat ya ketemu di dalam Yesus kan nasihat. Baru Allah yang iya, kalau di sini Allah yang perkasa itu diartikan begini. Sifat ilahi putra itu secara tepat dilukiskan dalam ayat ini sebagai yang maha kuasa yang digambarkan sebagai pahlawan yang berkemenangan atas semua musuh-musuh. Jadi memang kan terbukti bahwa keperkasaan Allah nyata di dalam Yesus. Apa keperkasaannya? Mengalahkan dosa, mengalahkan maut, mengalahkan iblis. Aspek pribadinya ini tidak dapat dipisahkan dari gambaran yang mendahulunya. Ada korelasi antara hikmat, keperkasaan, dan kuasa. Dia menghadapi tugas yang amat berat dan besar untuk keselamatan manusia. Tepatlah jika Tuhan disebut pahlawan ilahi dalam perspektif mesianik, ini di Yohanes 16 ayat 33 apa itu? Yohanes 16 ayat 33 ini. Ada dibuat ayat perbandingan, saya baca dulu ya. Yohanes 16 ayat 33. Lalu itu sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya itu kan Prince of Peace kan, pangeran damai. Nah, ini nih dikatakan ayat 33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi Yesus mengalahkan dunia. Itulah keperkasaan Allah nyata di dalam Yesus. Tadi Pak Rema Logos mau bilang apa, Pak? Ini kalau saya menilai ini sebenarnya ia memang tetap mengatakan pribadi Yesus, tapi sebelum Yesus lahir. Tapi saya nggak tahu apa teman-teman di sini satu pemahaman dengan saya. Kalau kita coba kita kupas dulu ya, Amsal 8 ya. Enggak usah melompat dulu, Pak. Mungkin karena tadi kan dari penjelasannya udah tepat bahwa bentuk kata telah lahir di situ tidak menunjuk kepada masa lalu, tapi kepada masa depan. Jadi itu bentuk nubuat, Pak, bentuk nubuat. Kalau di terjemahan aslinya kan dia yalat ya, itu kan menyatakan memang sesuatu yang sudah terjadi gitu. Jadi ya mungkin terjemahan masing-masing. Cuma kalau andai kata bisa nggak merujuk kepada Yesus? Itu tetap merujuk kepada Yesus. Tetapi di konteksnya di ayat 8, Amsal 8 ayat 22 itu, karena di situ memang dia sudah lahir di situ. Itu kalau bahasa Inggrisnya itu a child is born. Itu sebuah menyatakan fakta. Lalu ada juga bentuk future yang will be called yang akan disebut. Jadi a child is born. A child is born. Amsal 8 yang mana maksudnya? Amsal 8 ayat 22. Kemarin saya mereka ada salah satu mereka yang bikin mulut saya sih pintar lah bahasa Ibrani. Cuma ketika saya ambil rujukan ini, dia nggak banyak komen lagi. Karena saya bilang, ini memang bicara tentang Yesus, tapi bukan Yesus yang waktu dia jadi manusia. Enggak, Pak. Teman-teman dulu. Enggak, itu udah menurut saya sih udah tepat tadi yang digali itu ya, berbicara tentang akan kedatangan Yesus. Karena Amsal 8 ayat 22 kan berbicara tentang hikmat di sini. Bahwa hikmat itu gini ya, Tuhan telah menciptakan aku. Kata menciptakan aku di sini artinya aku udah pernah gali ini ketika aku menjawab saksi Yehova. Jadi kata menciptakan di sini setahu saya itu apa? Ialat apa? Bukan bara. Artinya sudah ada dia, tetapi menjadi sesuatu yang baru sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama-tama. Jadi ini berbeda. Iya. Maksudnya gini, itu mungkin suatu hanya tafsiran ya. Cuma andai kata pun. Bukan tafsiran, Pak. Saya sudah gali dari kata Ibraninya, kata menciptakan di sini tidak pakai kata bara. Jadi istilah menciptakan sebenarnya nggak boleh dikatakan juga mencipta dengan seperti menciptakan. Kita sapa dulu, ini ada Muslim. Assalamualaikum. Jadi kalau aku ya, kita lanjut aja dulu. Kalau aku sih dengan pemaparan yang tadi itu ya, ini berbicara tentang Yesus, tetapi pengertian Allah yang perkasa di situ, bahwa di dalam Yesus itu segala keperkasaan Allah itu dinyatakan. Maksud saya begini, Pak Eben. Coba kalau Amsal 8, ayat seterusnya ya, jangan 22 saja. Ayat 24 ya, dikatakan di sana kan, apakah si aku ini, kalau dia bicara itu adalah hikmat,
kita tahu memang Yesus dikatakan perjanjian baru pun adalah hikmat Allah. Jadi Yesus itu hikmat Allah itu sendiri. Jadi kalau dikatakan di sini tentang itu bicara hikmat, ya memang. Tapi hikmat itu siapa di situ? Karena ternyata itu personally gitu. Masalahnya kan dikatakan di situ telah lahir, Pak, bukan telah ada. Makanya di ayat 24, sebelum Iya. air samudera raya ada, aku telah lahir. Makanya konsepnya di sini, sebenarnya kalau menurut aku sih, kan Yesus itu sebelum dunia ada sudah ada gitu. Bapa berikanlah aku kemuliaanmu yang kau berikan dulu sebelum dunia ada. Baru doa Yesus itu pada murid-muridnya kan, dia berdoa seperti itu. Maksud saya begini, kayaknya ada benang merahnya. Kalau aku sih menilainya, kemari bukan bicara Yesus waktu lahir di kandang domba sebagai manusia, tapi konsep lahir di sini di dalam keabadian, kekekalan. Makanya mungkin teman-teman di sini mungkin beda ya pemahamannya, saya nggak tahu. Saya Bapa dan Anak itu, menurut saya sih saya lihat dalam Yohanes juga, itu bukanlah pribadi yang sama. Karena Yohanes secara jelas mengatakan bahwa Bapa dan Anak adalah dua pribadi yang berbeda. Contoh nih, Yohanes 5, ayat 26. Karena kaitannya ke sana nanti nih. Maksud aku nggak usah dulu melebar, kita pahami dulu konteks di Yesaya itu dulu kita tuntaskan, supaya Ya, kita tidak lari kemana-mana dulu. Karena kalau kita mau melebar kayak gitu, nanti kita nggak bisa fokus untuk menjelaskannya. bukan justru maksudnya, justru karena Iya. terkait gitu loh. Terkait dia ke sana. Kalau misalnya gini, misalnya teman-teman mengartikan bahwa Yesus dan Bapa adalah personal yang sama, ya, saya ceritakan. Kalau saya, kenapa saya bilang berbeda? Supaya dapat benang merahnya di dalam Yesaya 96 tadi. Kalau saya baca tentang pernyataan Yohanes, dalam Yohanes 5, ayat 26, dikatakan Yohanes seperti ini. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Itu kan bicara terpisah. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi ini bentuk suatu keterpisaan gitu. Walaupun secara ilahi ya sama, tapi secara personalnya itu beda. Kalau Yesaya 5 ayat 9 6 tadi, saya bilang itu Yesus, benar. Tapi bukan Yesus ketika lahir ke bumi, tapi bicara tentang ketika dia berada lahir dalam kekekalan. Kata lahir ini kan ya kita tidak mungkin dipersempit artinya kan, seperti juga menciptakan. Tidak boleh kita persempit dengan menciptakan itu seperti jadilah terang, jadilah ini, bukan seperti itu kan. Tapi sesuatu yang ada keluar dari Bapa. Mungkin kalau di Amsal ya kan diciptakan, ada juga di bawahnya 24 dilahirkan. Walaupun pengertiannya sama, mungkin bahasa berbeda. Kalau saya lihat rujukannya ke sana, makanya dibilang ya Allah Bapa yang ajaib. Bapa yang ajaib itu kan bicara sumber nih, Bapa nih. Dia lagi menjadi sumber semuanya. Karena Yohanes 1 ayat 3, Yesus lagi menciptakan segalanya. Kan berarti dia sumber gitu. Dia sumber yang menciptakan. Yohanes 1 ayat 3. Ya. Ini bentuknya present simple, memiliki aspek future, ya. Lalu ini juga ya ada future simple, will be. Lalu di sini juga ada simple future, will be called, ya. Jadi di sini berbicara tentang yang akan datang, fakta yang akan datang, fakta yang akan terjadi. Jelas ya? Menurut aku sih apa yang dijelaskan sama Bro Nargis itu lebih tepat, karena kan gini, kalau kita langsung menguatkan sesuatu konteks dari konteks yang sangat jauh, menurut saya jangan dulu. Lebih bagus dulu kita menuntaskan di dalam Yesaya pasal 8 itu tadi, Yesaya 9 itu. Jadi itu berbicara kehadiran Yesus, tetapi bukan berarti bahwa kita mengesampingkan bahwa Yesus sudah ada sebelum itu. Tetapi kata dilahirkan di situ itu berbicara tentang kelahiran dari seorang wanita. Karena di ayat sebelumnya kan jelas itu dibicarakan kelahiran dari seorang wanita. Di situ sih. Jadi masih ada konteks yang dekat. Kenapa kita langsung lari ke konteks yang jauh? Di situ. Karena di pasal 9. Iya, silakan. Ya, jadi saya nambahkan. Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, ya, ada beberapa
penulis Yahudi itu merujuk kepada Hizkia. Nah, tetapi di dalam Targum, ya, justru itu merujuk kepada Mesias, gitu loh. Ya, merujuk kepada Yesus dalam Targum, kan gitu. Nah, memang apa yang dibilang oleh teman-teman tadi. Jadi memang ini sebenarnya nubuatan, gitu loh. Ya, nubuatan tentang datangnya Mesias itu, ya kan, sebagai yang akan membangun pendamaian. Makanya dia dikatakan Raja Damai, gitu loh. Penasihat yang ajaib, gitu loh. Jadi tidak bisa ini dirujuk dipaksakan pun kalau Hizkia, Raja Hizkia tidak, gitu loh. Karena kalau kita baca dalam perjanjian lama itu, dalam raja-raja itu, ya kita tahu gitu loh, Hizkia itu siapa, gitu loh. Dia juga pernah melakukan kesalahan, gitu loh. Kan gitu. Makanya kenapa Tuhan dengan siapa Nabi itu mengatakan bahwa Hizkia akan mati, gitu loh. Nah, ketika Hizkia mendengar kabar itu, dia kan berdoa sama Tuhan, nego nih, ya kan, supaya Tuhan perpanjangkan umurnya 15 tahun. Akhirnya doanya dikabulkan, gitu loh. Jadi kalau merujuk kepada Raja Hizkia tidak bisa, gitu. Lalu kalau merujuk Bapa kekal, Raja Damai itu tidak bisa itu dirujukan pada Hizkia. kalau merujuk pada raja juga bukan, karena disebut adalah prince, pangeran. Pangeran itu adalah anak raja. Iya. Dan memang ini ada sambungannya, korelasinya ke Yesaya pasal 7. Gitu loh. Ya. Itu yang tadi saya bilang sama Pak Bagus, bahwa masih ada konteks yang lebih dekat. Jadi artinya tidak mesti dulu kita langsung ke Amsal tadi. Ya, Yesaya 7 ayat 14 sampai dengan 16. Gitu loh. Ini ada hubungannya ke situ. Ya kan, tentang Immanuel itu, Tuhan beserta kita. Apakah Hizkia itu Immanuel? Gitu loh. Allah beserta kita? Tidak. Siapa rupanya Hizkia? Gitu. Dia manusia biasa. Tapi Yesus, dia bukan manusia biasa. Gitu. Dia punya dua natur. Gitu. Natur manusia dan natur Allah. Nah itu. Tidak bisa tuh. Kalau saya tidak setuju tuh kalau dirujuk kepada Raja Hizkia. Dan ini juga nanti kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, ini bisa berujuk kepada Yohanes. Itu firman Allah yang telah menjadi daging itu. Nah itu kan, itu pada mulanya ada firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah ini nanti berujuk ke situ. Gitu loh. Nah, itu silakan yang lain. Ya mungkin Pak Rima Logos, silakan Pak. Kan kita diskusi aja. Oke, kita memang ya kasih diskusi kita. Cuma saya sih memang Mas untuk hal ini ya, andai kata pun ini buatan, ya tetap pasti ini bicara Yesus. Karena seperti yang kalau saya Pak tidak mengatakan lagi kalau nubuatan, menurut saya ini nubuatan. ya, jadi bukan kalau lagi menurut saya, karena ini kan jelas. Kalau misal ya, kalau saya menilai ya kan penilaian saya. Kalau ini disebut nubuat, kalau misalnya teman-teman bilang ini nubuatan, ya tetap Yesus. Kalaupun nanti mereka paksakan ini mereka ya, ini bukan nubuatan, tetap merujuk kepada Yesus. Saya mundur. Kemarin saya diskusi dengan mereka, oke, kita nggak nubuatan. Kita mundur ke belakang. Siapa nih? Nggak mungkin seorang manusia punya gelar. Ya kan, penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal. Nah, ini paling apa? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal ini sangat prinsip ya kan. Nggak akan pernah ditempatkan bangsa ini dilekatkan kepada yang namanya manusia. Nah, kalau bicara sudah namanya Bapa itu kan sumber-sumber yang kekal. Berarti hanya satu sumber. Nah, Yesus. Kenapa kita percaya Yesus sumber? Ya tadi Yohanes 1 ayat 3 kan. Dialah menciptakan segala sesuatu. Tanpa dia tidak ada satupun yang diciptakan. Berarti dia dari dia semuanya. Sumber itu dari dia. Nah, Allah perkasa, ya kita tahu Allah itu lembaga salah satu yang perkasa, yang tidak bisa kalah. Kalau mungkin tadi sudah Raja Damai, itu termasuk. Nggak mungkin manusia bisa dilakukan. Tadi saya bilang tadi itu memang kemarin saya cek ini prince memang dia, seorang pangeran. Pangeran. Ya,
Walaupun banyak bahasa lain, ada kan juga disebut chief juga, ruler, governor, keeper, atau pemimpin Lalu atau pejabat gitu. di sini kan kata everlasting father ini kan ebiat ya. Nah, kalau kita lihat Tapi dari itulah kamus kalau mereka kamus memaksakan, kemarin itu mereka paksakan ini nggak buat apa, oke, kita ikuti maumu saja. Mundur ya kita jauh ke ebiat belakang. itu Tak mungkin orang memiliki gelar seperti itu. lihat Gitu ya, ya. Artinya mighty mereka bisa merujuk kepada mighty God, Father, Prince. Ya, di sini semua memiliki apa nih? Memiliki makna divine ya. Kekekalan. Ilahi ya. ya. Sesuatu yang ilahi. Jadi memang gini, caranya gampang sih. Apa kalau mau ini, kita ini aja, penggal kata per kata gitu. Penasihat ajaib, ya kan? Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai gitu. Udah Iya, langsung gelarnya itu aja diapakan ya. Udah selesai iya, dia. itu aja ini, iya. Tapi kalau dari penjelasan Bro Gunarges tadi juga tentang kata telah di situ bukan menunjuk masa lalu, tapi akan sesuatu yang telah terjadi. Yang akan datang. Nah, tetapi mengapa itu memakai kata telah? Ya, artinya gini, patokan kita kan bukan hanya teks bahasa Indonesia, tapi naskah Ibraninya juga memang menunjuk seperti itu di situ. Karena bentuk katanya kan. Nah, bentuk katanya pun bahasa Ibraninya kan memang menunjuk akan datang. Ya kalau mereka ngeyel ya nggak masalah buat kita di situ, nggak masalah. Tapi yang pasti itu menunjuk kepada Yesus itu karena hanya Yesus yang memenuhi kriteria-kriteria yang ada di dalam ayat tersebut. Ya, betul. Ini gelar-gelar ini hanya bisa ditempatkan kepada bukan manusia biasa. Siapa itu ya? Hanya Yesus. Emang Hizkia itu pangeran, Hizkia kan raja. Ya, maksudnya mungkin sebelum raja kan pangeran gitu. Bilang aja gitu. Hizkia mati kok. Nah, kalau dia kekal, iya, Hizkia mati kok. Nah, itu. Kecuali kalau Hizkia masih hidup sampai sekarang, itulah. Nah, itu. Kenapa di situ ditulis Prince itu? Itu sebenarnya sesuai itu, merujuk pada anak Allah. Ini dikaitkan juga ini dengan Yesaya 22-21. Dikatakan, aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya, maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Artinya bahwa pemerintahan Bapa yang kekal itu pemerintahannya berdasarkan kasih seorang bapa terhadap anaknya. Maka dia akan memerintah, memelihara bangsa itu dengan kasih setianya yang kekal. Ya, ini menunjuk kepada Yesus ya. Baru Raja Damai, kata damai dalam bahasa Ibrani Yesalom, yang mempunyai arti yang luas dan mencakup seluruh bidang aspek kehidupan. Ini berarti keadaan hidup yang penuh damai sejahtera, yang utuh dan serasi, harmonis dan lengkap. Hubungan-hubungan yang harmonis terhadap diri sendiri, sesama dan masyarakat, dan terhadap Tuhan. Ini merupakan klimaks yang ideal di bawah pemerintahan Raja Salom, baik secara emosional maupun baik secara nasional maupun internasional. Karena jelas sekali kalau dikatakan di sini kan di Yesaya tadi itu Raja Damai. Dikatakan ya di sini penasihat yang ajaib, Bapa yang perkasa, Raja Damai. Jadi damai di sini bukan hanya berbicara satu aspek, tapi seluruh aspek hidup ya. Di situ harmonis terhadap diri sendiri, sesama, masyarakat, terhadap Tuhan. Itu. Jadi tepat ini ada di dalam Yesus ini semua. Jadi kalau kita lihat di dalam tadi ya, seorang anak telah lahir, telah diberikan ya kan, seorang putra. Nah, ini juga sebenarnya ini menggunakan dalam kitab Yesaya ini
Ya, Yesaya ini menggunakan alat pengulangan sastra Ibrani dalam hal untuk menekankan itu. Jadi ketika dia mengatakan seorang putra diberikan, seorang anak diberikan, ya kan? Nah, sebenarnya ini merujuk kepada seperti tadi nubuatan tentang Mesias itu. Nah, memang secara teoritis, ya secara teori mana mungkin kan gitu, ya kan gitu. Nah, tetapi kenyataannya, ya kan, ketika nubuatan itu digenapi, ya, jadi yang diberi nama penasihat ajaib, Allah yang perkasa, apa yang kekal, Raja Damai, itu semua ada gitu dalam kriteria Yesus gitu. Gitu. Kembali lagi, memang Yahudi itu, banyak orang Yahudi itu, apalagi yang kaum rabbinik, ya, ortodok, itu memang tidak percaya mereka. Gitu. Emangnya Hizkia itu ilahi? Ya. Satu lagi itu masalah mungkin nggak sering kita bahas ya, mungkin ya. Masalah rasul itu loh. Kenapa? Berpikir mereka tentang rasul apa Suara yang dari samping Bapak itu cukup kencang loh, Pak. Iya Nah, nggak? itu. Iya. Lagi Kenapa berbicara aja kau nih. pakai bluetooth aku memang mungkin jauh kau dari TV. Tapi cukup kedengaran. Oke, Suara aku lanjut. kedengaran. Iya, cukup kedengaran. Suara istrinya kayaknya. Suara istri dan anak-anak atau TV itu. Hmm. Yang mana lagi? Ini maksud Pak Bro tadi? Rasul. Itu tentang apa? Kerasulan itu kan salah satu yang dihebohkan orang itu. Kerasulan yang mana? Istilah rasul, Oh, apa bedanya istilah rasul dengan istilah Allah? Kalau aku sih praktis aja. Tahun 900 bangsa Arab sudah ada dan mereka itu bukan Islam. Bahkan di zaman Salomo, raja-raja Arab itu sudah memberikan mufti kepada Salomo. Artinya sudah ada bangsa Arab di abad 9 sebelum Masehi. Dan tentu bahasa Arab memakai bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bukan milik Islam, itu milik orang Arab. Orang Arab ini apa agamanya dulu sebelum Islam? Dari beberapa data yang kita baca, ada Yahudi, ada juga Kristen, ada juga Nabatean, ada juga Bahai. Ada banyak aliran di sana. Jadi semua kata Arab itu sebelum hadirnya Islam sudah digunakan oleh agama non-Islam. Apakah Arab pada masa itu sama dengan Arab di masa abad ke-6? Ya artinya sudah beda orangnya, tapi kan tetap bangsanya sama. Enggak mungkin kan gini, yang menjadi permasalahannya mereka kan istilah rasul itu. Bukan bangsa Arab yang dari Mekah, bukan. Bahkan gini kan, kalau kita mau gali lagi, ini data sejarah ya. Data sejarah. Di zaman Daud sudah ada namanya raja-raja Arab. Iya, ribuan tahun sebelum Yesus lahir sudah ada istilah Arab tuh. Bukan 900 tahun, 900 dari daerah Irak. Ya. Iyalah, kurang lebih 1000 tahun lah itu. Iya. Baru di zaman Kisah Para Rasul ketika terjadi pencurahan Roh Kudus berarti tahun 30. Itu kan orang dari Arab juga datang. Baru di kitab Galatia atau Efesus itu Paulus juga memberitakan Injil pertama kali ke tanah Arab. Jadi artinya bahwa bahasa Arab itu sudah digunakan oleh komunitas Kristen sebelum Muhammad, sebelum Quran, sebelum agama Islam berdiri. Jadi sebenarnya kita Kristen lah ini ya. Sebenarnya dalam istilah Kristen rasul itu apa itu? Kenapa ada istilah jabatan? Rasul itu kan jabatan para murid Yesus. Itu jabatan ya? Iya. Kalau murid kan nggak jabatan itu, beda. Kalau murid bisa semua orang dipredikatkan kan? Iya. Kalau jadi rasul, gini, kalau kita rujuk dari rasul ini kan akal katanya kan dari bahasa Yunani, apostolos.
Kan gitu. Bukan akar kata itu, karena bahasanya beda itu, terpisah. Iya, itu kan merujuk kepada apostolos gitu loh. Dalam bahasa Yunani Iya, apostolos. Gitu. apostolos ya, Kan? betul. Nah, apa itu rasul itu? Apostolos. Penyampai Orang yang pesan. diutus. Gitu loh, orang yang diutus, orang yang ditugaskan. Kan gitu. Maksud saya begini, kalau hanya itu, kita semua pun apa istilahnya, orang percaya kan pasti semua melekat istilah itu, misalnya yang diutus, yang dipilih atau semua. Apa bedanya dengan kita inilah? Ini jabatan khusus. Jadi Ya, bukan semua. Berarti dia Berarti khusus seorang yang langsung rasul. dipilih Yesus gitu ya? Oke. Ya, Iya, jadi iya, rasul betul. itu, ya. Jadi rasul itu yang kalau kita rujuk dalam Alkitab yang dipilih oleh Yesus itu sendiri. Secara langsung ya. Iya, untuk menjadi rasulnya kan itu. Nah, seorang rasul itu adalah seorang utusan yang diutus oleh Yesus untuk apa? Untuk menyebarkan Injil keselamatan. Itu fokusnya. Nah, makanya ketika rasul-rasul itu diutus, yang ke-12 ini plus Rasul Paulus, apa fokus mereka kan? Memberitakan Injil keselamatan, kabar baik, Iya. ya kan? Maksudnya Memberitakan Yesus. kalau berita Injil ya memang kita semua menjadi bagian, kita semua orang percaya. Yang spesifiknya lah kan, rasul itu seperti tadi kata Bro tadi itu yang dipilih secara langsung oleh Tuhan Yesus. Berarti itulah istilahnya lebih pas. Kalau istilahnya istilah pekerjaannya mungkin semua sama seperti kita barangkali ya kan. Ini artinya kita harus melihat juga, karena kan kata dalam setiap konteks bisa juga berbeda. Itu. Jadi konteks rasul bagi murid-murid menunjukkan bahwa mereka adalah pilihan Yesus sendiri dan diutus oleh Yesus sendiri. Itu konteks Alkitab. Nih rasul. Nah terus juga gini. Jadi gini. Jadi kualifikasi ya rasul dalam Alkitab ada 3. Ya kan gitu. Dalam 1 Korintus 9 ayat 1. Bentar, 1 Korintus, coba bisa tampilkan dulu Bro sebelum masuk apostol nih. Ada yang bisa share? 1 Korintus 9 ayat 1. Bentar. Ini pernyataan Paulus ya? Iya. Bukankah aku rasul? Ya. Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Ayat 2. Sekalipun bagi orang lain aku bukan rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulan. Jadi, ya kualifikasi pertama seorang rasul itu, orang tersebut harus menjadi saksi mata Yesus. Berarti bisa dibilang perintis lah ya. Lebih tepatnya perintis ya. Jadi kalau dia mengatakan dia rasul, dia bukan saksi mata Yesus, dia bukan rasul. Itu rasul palsu. Karena gini, kalau Paulus nggak tanda kutip lah ya, bagi orang-orang mungkin tetangga itu nggak bisa dikategorikan sebagai saksi murid Yesus secara langsung, karena kejadian itu setelah Yesus ke surga kira gitu kan. Enggak, artinya ini dia berjumpa dengan Yesus itu. Iya, mungkin penunjukan langsung ya untuk sebuah perintisan ya. Waktu bisa dia jadi memulai start. Waktu dia di jalan mana tuh? Jalan apa namanya itu? Damsik. Jalan lurus ya. Jalan lurus itu ya. Dari ke Medan. Itu. Dia kan bertemu dengan Yesus kan itu. Mendengar suara Yesus kan itu. Nah itu. Nah yang kedua gini. Yang kedua, Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Oke. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ini perkataan Yesus ini. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Nah inilah Yesus menampakkan diri kepada si Rasul Paulus. Untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi kualifikasi kedua seorang rasul itu ya dalam Kisah Rasul 9:5 dia harus dipilih itu. Secara langsung ya. Iya, itu. Ya, oleh Roh Kudus gitu loh. Nah, kalau pemilihan itu maksudnya gini, kalau pemilihan sekedar pemilihan kan kita semua dipilihnya. Kamu umat pilihan ya. Oleh Yesus. Iya. Mungkin spesifik itu. Ya, secara khusus langsung ya atau gimana ya? Oke.
Nah itu ya. Nah yang ketiga, Kisah Para Rasul 2 ayat 43. Kisah Atau Para Rasul bisa 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 43. atau Ini bisa kan direkam, dibilang kan? diinjili langsung sama Tuhan Yesus ya kan? Oke. Ya, jadi gini. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Lalu Jadi melakukan mukjizat, banyak mukjizat ya, juga ya. 2 Korintus 12 ayat 12. 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Jadi kualifikasi ketiga seorang rasul itu ya dengan tanda-tanda. Jadi dia melayani. Jadi seorang rasul itu harus melayani dengan tanda, mujizat dan kuasa yang ajaib. Jadi misalnya Tentunya gini lah, bahasa itu. apakah istilah rasul itu masih berlaku dengan kita di zaman ini? Misalnya ada orang, kan kadang ada saya dengar nih, ini diberi gelar rasul gitu loh. Apakah bisa dengan mungkin tanda-tanda seperti ini Tidak bisa ada saja kan? rasul lagi, Nggak ada lagi rasul tapi lagi. yang Nggak ada ada lah ya. yang ada hanya karunia. Karunia Sama ya. kayak Kalau Nabi. kalau istilah Karunia kenabian. jabatan itu nggak ada lagi ya, karena itu kriterianya harus ada kaitan lahiriah juga ya. Iya. Mungkin kalau karunianya mungkin ya, betul pas ya. Ya, Betul. sedangkan gini aja, kita dosa jauh-jauh. Sedangkan Origenes, ya, dia murid siapa ya? Saya lupa. Itu dia tidak disebut rasul, Ah, gitu loh. Ya, Hanya- bapak Istilah- gereja, bapak-bapak dia gereja ya, nggak ada disebut rasul ya, disebut bapak-bapak rasul, gereja. Enggak disebut rasul, gitu loh. Gitu loh. Diperlengkapi mukjizat-mukjizat dan kuasa-kuasa. Tapi karunia kerasulan, karunia kenabian ada. Jadi Sama istilahnya jawatan gini lah, ada. kalau rasul tetangga itu mujizatnya apa aja tuh? Ada tahu? Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Nggak usah Tahu dibahas. dari apa? Tahu Enggak, sendiri lah. Iya, tahu sendiri lah. selain membelah bulan, ada lagi nggak kira-kira? Nggak usah. Nggak usah. Nggak, sahabat tahu ada. Nggak usah. Kita Nggak ada fokusnya lah. ke Alkitab aja. Ke Alkitab aja kita. Fokusnya Alkitab aja. Iya. Banyak nantilah. Nanti kalau ada muslim baru ditanya. Iya, dan Kalau Nggak, masalahnya mereka nggak ngomong. jadi gitu ya. Jadi itulah 3 kualifikasi dari seorang rasul. Jadi kalau artinya kita bilang Kalau tidak aja ada yang ketiga hal ini, dia bukan rasul. dia rasul juga, tapi rasul palsu. Mm-mm. Nah itu. Jadi Jadi kalau kita mengacu kepada Alkitab, ya, jadi ada 3 kualifikasi itu. Jadi ketika Alkitab berbicara 3 standar itu untuk orang menjadi rasul, yang tadi saya katakan 3 itu, di luar itu bukan rasul. iya, tapi kalau yang lain-lain nggak usah kita bahas. Yang pasti berarti luar. itu bukan rasul tapi usil ya. nah, itulah itu. Bisul pun jadilah. Iya. Jadi kalau memang dia memenuhi 3 kriteria itu, ya dia rasul. Itu aja, simpel. Kan gitu. Ini mungkin kemarin nih agak dipertanyakan orang itu. Mungkin udah pernah juga Lalu dibahas. juga berbeda dengan istilah nabi dan rasul itu 2 istilah yang berbeda. Kalau nabi itu ditunjuk langsung oleh Yahweh. Nabi itu kan penyambung lidah Tuhan, penyampaian firman kehendak. Ini Dari kata profet yaitu nubuat. ini Iya. kemarin Nabi saya itu ada harus nubuat. Nabi wrong. Nabi Ini- wrong. Iya. kemarin saya Memiliki diskusi kemampuan sama Judaisme. bernubuat. Ada diskusi sama Judaisme, mereka mengatakan istilah nama Yahweh itu tidak ada, namanya Hasem. Gimana Ya, itu? jadi mereka itu nggak boleh menyebut Sakral. Nama Yahweh itu menyebut- sakral. Yod-Heh-Vav itu nggak bisa mereka sebut. Mereka akan menyebut dengan kata ganti, misalnya Hashem Hashem itu sang nama. atau Adonai. Nah, Gitu. Elohim. Jadi kalau kamu mereka kalau mereka ka- bilang gini, kalau Pak, kamu sebentar.
Tunggu bentar, kalau kalau kamu ke Israel, kamu ngomong nama itu disambitin batu kamu. Iya, bahkan di zaman Musa itu nggak boleh sembarangan menyebut nama itu. Bisa Kenapa? di Ayo, pertanyaannya kenapa? Gini, ya, gini. menurut Maksudnya hukum gini. Taurat itu bisa dirajam itu. Ayo, pertanyaannya kan gitu. Kenapa? Ya, karena janganlah engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan Nah, sembarangan. padahal maksud Tuhan itu bukan tidak boleh menyebut namanya. Tapi tidak boleh sembarangan. Nah, itu. Ya, itulah benar. Makanya ada jangan Jadi gini. Yesus katakan jangan kau bersumpah. Mm-mm. Banyak kan orang Demi, bersumpah demi apapun. demi apapun. Jadi orang Yahudi itu salah mengartikan semua. Dulu jangan membunuh, gitu. Dibikinlah marah boleh. Awalnya marah kok. Terus menghukum mati boleh. Kan dia bikin pelanggaran, dia dihukum mati. Jadi dicomot-comot lah jadi 600 berapa itu? 13. Iya. Nah, itulah dijabarkan dari 10 hukum Taurat. Padahal maksud Tuhan itu 10 perintah Allah bukan itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu maksudnya. Mana dia Bro Rema itu? Mana tuh? Emang logus tuh. Mungkin Mental. Jaringan kali. pental. Jaringan. Ini ada Ibu Syair Benda siapa nih? Muslim juga kabur tuh, hilang. Halo, siapa nih Bu? Ibu Syair.